Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tak lupa kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 4. Baiklah, saya akan memaparkan materi yaitu Zunnun al-Misri, Ibu Yazid al-Bustami dan al-Halaj dalam tasawuf. Zunnun al-Misri, biografi Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri memiliki nama lengkap Abu Faid Subun bin Ibrahim. Dilahirkan di salah satu kawasan di Mesir bernama Ikhim pada tahun 180 Hijriah dan wafat pada tahun 246 Hijriah. Julukan Zu al-Nun diberikan kepadanya berhubungan dengan berbagai kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Posisi pertama di Mesir yang membicarakan masalah ahwal dan memamerkan para wali. Dia juga dipandang sebagai bapak faham rifah. 2. Pemikiran Zun al-Misri. Makam dari segi bahasa berarti kedudukan, tempat berpijak dua telapak kaki. Bentuk jamaknya adalah maqamat. Dalam ilmu tasawuf, istilah maqam mengandung arti kedudukan hamba dalam pandangan Allah. Menurut apa yang diusahakan berupa ibadah, latihan dan perjuangan menuju Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa Al-Tusi, pendapat Al-Misri tentang maqamat dikemukakan dalam beberapa hal, yaitu Al-Taubah, Al-Sabr, Al-Tawakkal dan Al-Ridal. Menurut Al-Misri Al-Tawwabah dibedakan atas 3 tingkatan, yaitu orang yang bertobat dari dosa dan keburukannya. Yang kedua, orang yang bertobat dari kelalaian mengingat Allah. Yang ketiga, orang yang bertobat karena memandang kebaikan dan ketaatannya. Keterangan Al-Misri tentang Al-Sabr ditemukan dalam bentuk kepingan dialog dari sebuah riwayat berikut. Contohnya ucapan Al-Misri selagi kedua tangan dan kaki yang dibelenggu sambil dibawa ke hadapan penguasa dengan disaksikan oleh dan karunia-Nya. Semua perbuatan Tuhan nikmat dan baik-baik. Al-Tawakal menurut Al-Misri adalah berhenti memikirkan diri sendiri dan tidak merasa memiliki daya dan kekuatan. Intinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah disertai perasaan tidak memiliki kekuatan. Sedangkan Al-Ridha menurut Al-Misri adalah kegembiraan hati karena berlakunya ketentuan Tuhan. Ahwal. Ahwal adalah bentuk jamak dari hal yang dari segi bahasa berarti sifat dan keadaan sesuatu. Hal merupakan yang pemberian yang berasal dari Tuhan kepada hambanya yang dikehendakinya. 98 dalam bagian ini Al-Misri membahas tentang cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan oleh Al-Misri dijadikan sebagai pertama dari 4 ruang lingkup pembahasan tentang tasawuf, karena ia melihat sebagai dari tanda-tanda yang mencintai Allah dengan mengikuti kekasih Allah, yakni Nabi Adam, hal akhlak, perbuatan, segala perintah dan sunnahnya. Artinya orang-orang yang mencintai Allah senantiasa mengikuti sunnah Rasul, tidak mengabaikan syariat. C. Ma'rifah secara etimologi berarti pengetahuan atau mengetahui sesuatu yang seyakin-yakinnya. Sedangkan secara terminologi, ma'rifah adalah mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. Zunnun al-Misri di dalam kitabnya Al-Qalam Al-Basmalah membagi ma'rifah atau pengetahuan menjadi 3 klasifikasi. Pertama, ma'rifah atasan dan uraian mengenai Tuhan yang dialami oleh ilmuwan, filsuf dan sastrawan. Ketiga, ma'rifat tentang sifat keesaan dan keunggulan Tuhan yang dialami oleh para wali dan kekasih Allah. 100 menurut Al-Misri bahwa ma'rifat
hanya terdapat pada kaum sufi yang sanggup melihat Tuhan dengan hati. Sanubari mereka pengetahuan sejenis ini khusus diberikan Tuhan kepada kaum sufi. Ini menjelaskan bahwa ma'rifat hanya diperoleh dari pemberian Tuhan, bukan hasil pemikiran. Abu Yazid Al-Mustami nama lengkap adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusnya Al-Bustami. Lahir di daerah Bustam, Persia tahun 874 sampai 947 Masehi. Nama kecilnya adalah Taifur. Kakeknya bernama Surusnya, seorang penganut agama Zoroaster, kemudian masuk dan menjadi penganut Islam di Bustam. Keluarga Abu Yazid termasuk keluarga yang sederhana. Sejak dalam kandungan ibunya, Ibu Yazid telah memiliki keajaiban, kata ibunya. Bayinya yang dalam kandungan akan memberontak samai muntah kalau sang ibu memakan makanan yang diragukan keharamannya. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi sufi memerlukan waktu puluhan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi. Ia mengajarkan kepada Ibu Yazid ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan ilmu lainnya. Hanya ajaran sufi Abu Yazid tidak ditemukan dalam bentuk buku. Dalam perjalanan kehidupan zuhud selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gurun-gurun pasir di Syam. Hanya sedikit tidur, makan, dan minum. 2. Pemikiran tasawuf Abu Yazid Mustami. Ajaran tasawuf terpenting Yazid adalah fana dan baqa. Dari segi bahasa, fana berasal dari kata faniyah yang berarti musnah atau lenyap. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Pencapaian Abu Yazid ke tahap fana setelah meninggalkan segala keinginan selain Allah, menakiskan kesucian hatiku yang terdalam. Setelah Allah menakiskan kesucian hatiku yang terdalam, maka aku mendengar puas darinya, maka dari itu dicap dengan keridahnya. Mintalah kepadaku semua yang kau inginkan, katanya. Engkaulah yang aku inginkan, jawabku, karena engkau lebih utama daripada anugerah, lebih besar daripada kemurahan, dan melalui engkau aku mendapat kepuasan dalam dirimu. 104. Jalan menuju fana menurut Abu Yazid dikisahkan dalam mimpinya menatap Tuhan. Ia bertanya, bagaimana caranya agar aku sampai kepadamu? Tuhan menjawab, tinggalkan diri aku sampai kepadamu. Tuhan menjawab, tinggalkan diri aku sampai kepadamu. Tuhan menjawab, tinggalkan diri nafsumu dan kemarilah. Abu Yazid pernah melontarkan kata fana pada salah satu ucapannya. Aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku fana. Kemudian aku tahu padanya melalui dirinya, maka aku pun hidup. Adapun baqa berasal dari kata baqiyah. Dari segi bahasa adalah tetap, sedangkan berdasarkan istilah akhlak tasawuf, baqa berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya merupakan paham yang berpasan jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga mengalami baqa. Ketiga, Abu Mansur Al-Hallaj. Nama lengkap Al-Hallaj adalah Abu Al-Muqis Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi. Lahir di Baidah, sebuah kota kecil di wilayah Persia, pada tahun 244 Hijriah atau 855 Masehi. Ia tumbuh dewasa di kota Wasit dekat Baghdad pada usia 16 tahun. Ia belajar pada seorang sufi terkenal saat itu, yaitu Sal bin Abdullah At-Tusturi di Ahwas. 2 tahun kemudian ia pergi ke Basra dan berguru pada Amr al-Maliki yang juga seorang sufi. Dan pada tahun 870 Masehi, ia masuk ke kota Baghdad dan belajar kepada Al-Junaid. Setelah itu ia pergi mengembara dari satu negeri ke negeri lain. Ia diberi gelar Al-Hallaj karena penghidupannya yang diperoleh dari memintal wol. Pemikiran Al-Hulul Al-Hallaj. Secara etimologi,
Kata al-hulul bentuk masdar dari fi'il yang berarti tempat di atau tinggal di. Sedangkan kata adalah isim al-makan dari kata ia di atas, berarti tempat yang ditempati. Dikaitkan dengan konsep al-hulul tersebut, maka tubuh manusia dapat disebut mahal. Sedangkan menurut terminologi, al-hulul merupakan ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan telah memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk bersemayam di dalamnya dengan sifat-sifat ketuhanannya. Setelah sifat-sifat kemanusiaan dalam tubuhnya dilenyapkan terlebih dahulu, atau dengan bahasa lain, al-hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah mampu melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Menurut Al-Hallaj, mengapa Tuhan dapat mengambil tubuh manusia? Karena pada diri manusia memiliki dua sifat dasar, yakni sifat lahud ketuhanan dan sifat nasab kemanusiaan. Begitu juga dengan Tuhan, yang memiliki sifat kemanusiaannya di samping sifat ketuhanannya. Atas dasar inilah maka sangat mungkin persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi. Dan persatuan ini yang disebut al-hulul, mengambil tempat, oleh Al-Hallaj. Paham yang diyakininya itu berasal dari konsep penciptaan Adam. Menurutnya, sebelum Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya, dia hanya melihat dirinya sendiri, yang kemudian dalam kesendiriannya itu terjadi dialog antara dia dengan dirinya sendiri. Sebuah dialog yang di dalamnya tiada satupun kata-kata maupun huruf-huruf. Yang dilihatnya hanyalah kemuliaan dan ketinggian zatnya. Sehingga dapat dipahami bahwa manusia memiliki sifat ketuhanan dalam dirinya. Pendapat Al-Hallaj ini dipertegas dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Menurutnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam karena pada diri Adam Allah telah bersemayam. Keyakinan bahwa Allah telah bersemayam dalam diri Adam ini juga didasari dari sebuah hadis yang sangat berpengaruh di kalangan sufi, yakni Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Dari ayat dan hadis tersebut, Al-Hallaj berkesimpulan bahwa dalam diri manusia memiliki sifat ketuhanan lahud dan sifat kemanusiaan nasud. Jika sifat ketuhanan yang ada pada diri manusia dapat bersatu dengan sifat kemanusiaan pada diri Tuhan, maka terjadilah hulul. Namun untuk mencapai pada tingkatan tersebut, manusia harus terlebih dahulu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui proses al-fana. Ada dua poin yang dapat diambil dari konsep hulul Al-Hallaj. Pertama, dengan adanya kata-kata cinta yang dikemukakan Al-Hallaj, maka al-hulul merupakan pengembangan atau bentuk lain dari mahabbah yang dipelopori oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Kedua, al-hulul tak lain juga ittihad atau kesatuan rohaninya dengan Tuhan. Akan tetapi menurut Harth Nasution, persatuan rohaninya dengan Tuhan yang dialami Abu Yazid dalam ittihadnya itu berbeda dengan apa yang dialami oleh Al-Hallaj dengan paham al-hululnya. Jika Abu Yazid bersatu dengan Tuhannya, dia merasa dirinya hancur dan yang ada hanyalah diri Tuhan, atau hanya ada satu wujud, yaitu Tuhan. Sedangkan Al-Hallaj, meskipun saat mengalami hulul, ia tidak hancur. Hal ini dapat dilihat syairnya yang berbunyi, "Aku adalah rahasia yang maha benar bukanlah aku. Aku hanya satu dari yang maha benar, maka bedakanlah antara kami." Dari syair ini sangat jelas bahwa dalam ajaran al-hulul ada dua wujud, yaitu bersatu dalam tubuh manusia yang telah dipilih Tuhan untuk ditempatinya. Perbedaan lain antara ittihad dengan al-hulul adalah Abu Yazid
mengalami persatuan dengan Tuhan dengan cara dia naik ke langit, sementara Al-Hallaj mengalami persatuan dengan jalan Tuhan yang turun ke bumi dan bersemayam di dalam dirinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.